Hey, what's up homies? Welcome back to my channel. Kali ini kita akan menyampaikan sebuah berita di dalam acara Berita 62. Jadi kita akan membacakan berita yang baru-baru ini hangat. Semoga uploadnya cepet, oke? Dan kalian jangan lupa subscribe, like, komen. Ini channel baru, semoga berkembang. Let's go, kita ke berita yang pertama. Arif Muhammad akan bangun rumah di dalam Mall Senayan City. Arif Muhammad, seorang influencer, akan membangun rumah di dalam Mall Senayan City. Wow, bis berapa ya cuy? Nggak bisa dibayangkan. Tokoh media sosial yang berpengaruh Arif Muhammad diatur untuk mengejutkan semua orang dengan rencana membangun rumah di dalam Senayan City Mall, mengikuti tantangan dari para pengikutnya yang dia terima. Oh, jadi ditantang cuy, datang oleh followersnya itu. Jadi tantangan dimulai setelah dia memposting tentang penthouse yang baru dibelinya di dekat pusat perbelanjaan. Netizen menyarankan mengapa tidak membangun rumah di dalam mall saja. Alhasil Arif Muhammad membangun rumah segera diresmikan di dalam mall dan tidak pernah gagal untuk mengejutkan kita. Bukan ya sih, tapi ini mind blowing coy, bangun rumah di dalam mall. Wow, habis berapa ya orang kalau banyak duit ya, aneh-aneh aja. Kita lanjut berita kedua. Pelaku kucing hingga tewas dikabarkan telah ditangkap polisian Malang. Oke, kita baca aja. Pelaku pemaku kucing di pohon hingga menyebabkan kematiannya di kawasan pemukiman Puncak Pertama Sangkali, Malang, Jawa Timur telah ditangkap. Hal itu dibenarkan Humas Polres Malang, Ida Dika Irmantara. Pelakunya adalah kakak Mira yang pertama kali mengunggah kejadian tersebut di media sosial. Polisi mengungkapkan Iwi melukai kucing tak berdosa tersebut karena frustasi karena kucing tersebut buang air besar di sekitar rumahnya. Namun polisi masih menyelidikinya dan menduga ada penyebab lain. Saya meminta maaf sebesar-besarnya pada masyarakat dan pencinta kucing atas perbuatan saya yang menyebabkan kematian kucing tersebut, kata Iwi. Dia kini menghadapi dakwaan berdasarkan pasal 302 atas penganiayaan hewan dan dapat dijatuhi hukuman hingga 9 bulan penjara. Ya miris ya cuy, kenapa ya masih ada kayak gitu kucing disiksa kayak gitu ya? Sebagai manusia ya saling menjaga lah coy, masa ya sebagai makhluk itu kalian tega gitu. Oke, berita ketiga. Korean Air kehilangan ketinggian 8 km dalam 15 menit akibatkan 13 penumpang cedera. Penerbangan Korea Air KE189 mengalami turbulensi parah dalam perjalanan dari Incheon, Korea Selatan ke Taichung, Taiwan pada 22 Juni, melukai 13 penumpang menurut CNN. Boeing 737 MAX 8 yang membawa 125 penumpang ke 125 penumpang mengalami kesalahan tekanan sistem sekitar 50 menit setelah penerbangan, menyebabkan pesawat terjun dari ketinggian 35.000 kaki ke 9.000 kaki dalam yang sungguh menegangkan coy. Pesawat kembali ke Incheon 3 jam setelah keberangkatan dengan 15 penumpang menderita hiperventilasi atau sakit telinga dan 13 orang dirawat di rumah sakit. Korean Air sedang menyelidiki insiden tersebut dan penerbangan tersebut dijadwalkan ulang keesokan harinya menggunakan pesawat yang berbeda. Para penumpang melaporkan pengalaman traumatis, beberapa diantaranya bersumpah untuk tidak terbang lagi dalam waktu dekat. Rasa duka dan belasungkawa kami kepada mereka yang terkena dampak kejadian ini. Ya cuy, turut berbelasungkawa juga. Dari 35.000 kaki ke 9.000 cuy, betapa merosot gitu. Berikan perlindungan lah untuk kami ya Allah, semoga tidak terjadi pada kita ya, amin. Oke, lanjut berita keempat. Tamiya Dash 1 Emperor dibuat orang asal Bandung yang bisa dikendarai manusia. Wow, jadi ibaratnya Tamiya 1x1 lah, 1:1 gitu. Berawal dari kecintaannya pada mobil Tamiya, Januar Ganugrah akhirnya membangun Tamiya Dash 1 Emperor seukuran aslinya yang dapat dikendarai. Yang membutuhkan waktu 3 bulan dan minimal 90 juta untuk merakit kendaraan impiannya. Kemiripannya dengan Tamiya Dash 1 Emperor sungguh luar biasa. Coba kalian lihat sendiri ya cuy, sangat-sangat realistis. Jadi punya mimpi, berkarya jadi karya. Wow, sungguh luar biasa, mengagumkan. Semangat buat Mas Januara Nugraha, semangat terus bikin karya supaya Indonesia bisa Indonesia Emas 2045. Oke, lanjut berita ke ini. Jokowi sebut aliran uang di Indonesia lari ke Singapura karena konser Taylor Swift. Oke, kita baca. Saat peresmian digitalisasi layanan perizinan acara di Tribata Kebayoran Baru hari ini, Presiden Joko Widodo menyoroti konser Taylor Swift dan Coldplay yang baru-baru ini diadakan di Singapura, yang menyikapi capital outflow akibat banyaknya masyarakat Indonesia yang menonton konser di luar negeri. Apa jadinya kalau kita buru-buru nonton konser di Singapura? Ada yang namanya capital outflow, uang mengalir dari Indonesia ke sana dan kita rugi, kata Jokowi. Pada kesempatannya yang sama, ia juga menggaris
menggarisbawahi pentingnya mengadakan acara internasional seperti konser musik, konferensi, dan olahraga untuk menarik wisatawan. Dan juga nih cuy, jadi Indonesia harusnya lebih bisa menaungkan lah, bisa konser-konser diadakan di negara kita sendiri cuy. Tuh, siapa kalian yang pecinta konser dan konser siapa band akan kalian nonton kalau tampil di Indonesia? Kalau aku sih cuy, band luar ya, Blink sih, kalau nggak Green Day, sangat gokil. Tapi udah sering ya di Indonesia. Baru-baru ini Avenged Sevenfold guys, yang baru-baru ini konser di MTH juga. Semoga lah banyak musisi internasional yang bisa manggung di Indonesia. Oke, kita lanjut berita yang terakhir. Timnas Indonesia U16 kalahkan Filipina 3-0 di Piala AFF U16 2024. Selamat buat Timnas U16 yang sudah mengalahkan 3-0. Wow, pada kejuaraan AFF U16 2024, Timnas U16 Indonesia kembali meraih kemenangan melawan Filipina dengan skor 3-0 di Stadion Manahan Solo. 3 gol Indonesia dicetak pada babak kedua oleh Evandra dan 2 gol Mirza. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi Laos pada laga akhir grup pada Kamis 27 Juni 2024 untuk merebutkan posisi teratas grup. Wow, semoga kita doakan saja semoga Timnas U16 bisa mendapatkan juara kembali seperti senior-seniornya yang sudah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Oke, semangat terus buat Timnas Indonesia. Oke guys, jadi itu saja berita 62 kali ini. Semoga kalian terinspirasi, semoga bisa jadi wawasan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Peace.